kita pada minggu ini untuk beribadah melalui ibadah online anak-anak sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Tetap semangat ya, walaupun beribadahnya saat ini kita hanya bisa lakukan di dalam rumah masing-masing. Inang percaya, walaupun beribadah di dalam rumah masing-masing tidak akan mengurangi sukacita adik-adik sekolah minggu untuk memuji memuliakan nama Tuhan, karena kasih-Nya, kebaikan-Nya luar biasa untuk kita semua. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya Inang minta untuk disiapkan Alkitabnya, bukunya, dan alat tulisnya. Pakaiannya pun dilihat apakah sudah rapi, karena kita akan menghadap Tuhan. Baik, puji Tuhan. Kalau sudah siap semuanya, Inang undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami, dan berilah pertolongan. Amin. Selanjutnya ibadah akan pimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali ya adik-adik. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap. Siap ya, oke. Abang-abang, Oke. dipersiapkan dulu. Adik-adik juga yuk, aku undang untuk berdiri. Kita berdiri. Kita awali ibadah ini, kita mau bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Sambil tepuk tangan boleh ya?
adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali ya Tuhan. Kami tahu bahwa hari ini kami masih ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya keinginan kami, kemauan kami, iman kami tidak akan tetap goyah. Kami ingin melakukan ibadah dengan penuh semangat ya Tuhan. Berkati ibadah pada hari ini ya Tuhan, hari Minggu ini, agar berjalan dengan lancar, dengan baik ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ampuni juga segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak berada di hadapan-Mu dan layak juga menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, coba aku sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Kayaknya masih efek bangun tidur apa gimana ini? Shalom adik-adik. Shalom Kak. Shalom. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oh hebat. Pasti pada ingat kan ya? Itu banget yuk untuk kita semuanya. Yuk sekarang masih semangat kan ya untuk memuji nama Tuhan ya? Masih ya? Oke, kita
menyanyikan lagu Allah Peduli. Mari kita ambil sikap doanya. Mari nyanyikan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi? Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Di dalam kehidupan ini satu perkara yang ku simpan. Tiada satupun yang terjadi. Tiada satupun tanpa Allah peduli. Tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Mari nyanyikan. Allah mengerti, Allah peduli segala sekali lagi katakan Allah mengerti, Allah peduli. Shalom adik-adik sekolah minggu, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah memberkati kami selama kami ibadah tadi, dan sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami supaya kami bisa fokus, supaya kami bisa merenungkan firman Tuhan pada hari ini di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya kami juga bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, terkhusus di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah siap untuk mendengar firman Tuhan, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini tertulis di surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 1. Yuk kita buka bersama-sama. Yuk nih, kakak juga udah pegang Alkitab. 1 Korintus itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian baru ya. Perjanjian baru. Nih, tulisannya surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Atau kita bisa menyebutnya, kita mengenalnya dengan 1 Korintus. 1 Korintus 1. Berarti nih ya yang paling depan ya, langsung ketemu ya. Ayatnya yang kelima. Kita cuma satu ayat aja kok hari ini. Jadi sudah ketemu adik-adik ya.
Oke, sudah ketemu semuanya? Kita baca bersama-sama ya. 1 Korintus 1 ayat 5. 1, 2, ya. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Demikian firman Tuhan adik-adik. Jadi cuma satu ayat ya, cuman di ayat 5. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini bertemakan kaya pengetahuan atau kaya akan pengetahuan. Tema untuk minggu ini di tanggal 25 Oktober 2020 adalah kaya pengetahuan. Apa maksudnya ya kaya pengetahuan? Sebenarnya di ayat 5 yang sudah kita baca tadi ya, itu kan ada tertulis di dalam Dia, dianya itu D-nya huruf besar, berarti menunjukkan Tuhan ya. Oke, di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Sebenarnya di sini sih kalau di ayat ini dibahasnya segala hal, berarti nggak cuma pengetahuan saja. Ada kaya akan perkataan, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sebenarnya ada dua ya, dalam segala halnya itu perkataan dan pengetahuan. Kalau perkataan itu ya contohnya kita kaya akan perkataan, berarti kita udah tahu mana perkataan yang boleh kita sebutkan, boleh kita katakan yang baik, atau yang jahat itu berarti nggak boleh kita katakan. Seperti itu kalau perkataan ya, kaya perkataan. Nah, kalau untuk kaya pengetahuan ini di sini maksudnya pada jemaat di kitab Korintus ini kan yang tulis kan Rasul Paulus ya, orang bernama Paulus. Paulus ini dia ini memuji, senang kepada jemaat-jemaat di Korintus itu karena rata-rata jemaat di Korintus itu memiliki pelayanan yang baik di gereja pada saat itu ya, di jemaat Korintus. Maksudnya di daerah itu, Korintus itu nama daerah ya, begitu. Jadi Paulus itu merasa senang karena di Korintus itu Paulus itu merasa banyak sekali jemaat-jemaatnya di situ yang memiliki karunia yang dari Tuhan gitu. Jadi Paulus itu menyadari bahwa jemaat-jemaat di Korintus pada saat itu memiliki karunia yang amat besar. Jadi dia bisa untuk melayani pada saat itu di Korintus. Jadi makanya di sini kalau kita baca keseluruhan ayatnya ya, ini kan judulnya ucapan syukur. Coba kalau kita lihat yang ke ayat 4 itu, biasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus gitu. Jadi di situ Paulus menunjukkan kesenangannya gitu, kalau kita tuh punya karunia loh gitu, kita punya karunia dan datangnya itu dari Tuhan saja, dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak sih sebenarnya karunia itu apa sih? Iya benar, kayak yang di ayat 4 juga, karunia itu adalah anugerah spiritual sih. Di sini kakak bilang spiritual tuh maksudnya memang benar-benar dari Roh Kudus. Jadi turun ke hati kita yang diberikan kepada semua orang percaya untuk menjalankannya. Jadi karunia itu tuh suatu pemberian atau anugerah yang diberikan sebagai tanda kasih. Jadi karunia itu ya yang perlu adik-adik tahu, karunia itu datangnya dari Tuhan itu sendiri. Dan kenapa Tuhan memberikan karunia kepada kita? Ya karena Tuhan mengasihi kita. Jadi seperti yang tadi kakak bilang, sebagai tanda kasih ya adik-adik gitu. Jadi karena itu sudah tahu ya adik-adik karunia itu apa. Nah, kalau contoh yang realnya ya untuk di kehidupan sehari-hari itu ya karunia memiliki kemampuan. Misalkan adik-adik kan sekarang sekolah walaupun online ya kalian diberikan kepintaran, diberikan kebijaksanaan, diberikan kemampuan untuk menjawab soal-soal ujian. Itu sudah termasuk karunia, anugerah yang
diberikan Tuhan untuk kalian. Jadi kalau kalian bisa mendapatkan nilai bagus, ya itu bukan semata-mata karena memang kalian belajar, kalian berusaha. Nah, cuman itu juga salah satu termasuk pemberian Tuhan gitu. Jadi bukan karena kekuatan adik-adik, tapi memang karena berkat dari Tuhan gitu. Jadi itu yang kalian harus syukuri, bahwa kalian harus sadari juga semua yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Jadi ya kita harus bersyukur, kita harus bersyukur itu maksudnya ya berterima kasih, terima kasih Tuhan karena aku bisa mengerjakan soal, terima kasih Tuhan karena aku masih dikasih kesempatan untuk hidup, untuk sekolah, bisa belajar gitu. Masih banyak loh saudara-saudara kita yang di luar sana yang apalagi karena pandemi ini ya, misalnya nggak punya uang, jadinya nggak bisa sekolah gitu. Ini kalian ini adik-adik beruntung masih bisa sekolah, beruntung juga kalau orang tuanya masih mampu gitu, masih bisa bayar uang sekolah. Jadi ya adik-adik juga harus menggunakan itu dengan baik. Karunia lagi selain belajar, misalkan ada adik-adik yang bisa main alat musik, mungkin yang bisa bernyanyi, yang bisa menari, itu juga karunia. Yang bisa yang cowok-cowok tuh olahraga ya, basket, nah bisa, nah gitu. Jadi kita mendapatkan karunia itu hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Nah, kalau untuk pengetahuan, sekarang kakak mau tanya nih, kalian pernah dengar nggak ya, ada sih di ayat Alkitab, kalau kita nih supaya kita kaya akan pengetahuan, jadi biar kita tuh pengetahuan kita bertambah terus, itu hal yang pertama kali dilakukan tuh apa sih adik-adik, ada yang tahu nggak ya? Coba deh kalian kira-kira cari atau ingat-ingat satu ayat, awal dari pengetahuan tuh apa sih? Permulaan pengetahuan tuh apa? Ada yang pernah denger gak ya? Aduh kayaknya ada ya. Kayaknya ada deh. Ada tuh, coba deh kita buka Amsal. Pasti kalian udah sering dong dijadiin ayat ini tuh, dijadiin ayat hafalan, dijadiin liturgi. Aduh udah sering banget deh. Pasti udah sering banget. Kita buka Amsal 1. Amsal itu di perjanjian lama, siapa yang udah dapat? Coba lambaikan ke kamera. Coba Amsal 1 ayat 7. Coba kayaknya sih, aku harap adik-adik udah pada ketemu ya, gampang juga kok tuh ayatnya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi apa yang harus dilakukan pertama kali supaya kita kaya akan pengetahuan? Takut akan Tuhan. Iya, jadi kita betul sekali, takut akan Tuhan ya adik-adik ya. Takut akan Tuhan tuh gimana? Jadi kalau ngeliat muka Tuhan, aduh aku takut, aduh gak mau lihat gitu. Takut akan Tuhan tuh gimana ya kira-kira ya adik-adik ya? Takut akan Tuhan. Kalau aduh aku takut, kayak misalkan kalau kita takut sama mama kita, takut sama orang tua kita gitu. Daya adik-adik, takut akan Tuhan itu maksudnya kita menuruti perkataannya Tuhan gitu. Kita justru datang kepada Tuhan karena kita takut sama Tuhan. Tuhan itu kan yang nyiptain kita. Nah kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itu tanda kita takut akan Tuhan. Kalau kita tidak takut sama Tuhan, kita malah menjauh dari Tuhan gitu. Ini kebalikannya ya, kalau kita takut sama manusia, kita kan menjauh ya. Atau kita takut sama siapa? Sama setan. Ya maksudnya sama hal-hal yang kita takutin tuh kayaknya kita maunya menghindar aja ya. Kita gak mau ketemu orang itu gitu. Kita gak mau ketemu sesuatu itu. Nah tapi ini kebalikannya, kalau kita takut sama Tuhan, justru kita mau hormat sama Dia, kita mau menuruti segala perintahnya. Salah satunya adalah menerima karunia-Nya, mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita.
ya contoh-contoh yang itu tadi karunianya. Kalau kalian ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa nari, ada yang bisa main bola, ada yang bisa mungkin membuat sesuatu, ada yang bisa menggambar dan lain-lainnya, itu salah satu karunia yang kalian dapatkan, itu dari Tuhan gitu. Nah, kira-kira karunia itu bisa hilang nggak ya? Bisa nggak ya kira-kira? Maksudnya bisa diambil lagi nggak ya sama Tuhan? Sebenarnya bisa adik-adik, sebenarnya bisa. Karena kan tadi yang kakak bilang anugerah karunia itu datangnya dari Tuhan. Jadi istilahnya ya itu sesuai kehendak Tuhan. Ada waktunya nanti ketika Tuhan rasa cukup gitu, aku cukup memberikan karunia ke kamu, ya Tuhan akan ambil lagi gitu. Maksudnya itu nanti sih, tapi ya di kemudian hari, maksudnya beberapa lama kemudian itu pasti nantinya akan diambil lagi karunia itu gitu. Makanya di sini kalau adik-adik mau mempertahankan karunia yang sudah Tuhan berikan, ya harus dijalani terus-menerus gitu. Jadi kalau harus diasah terus-menerus. Kalau misalkan adik-adik bisa bernyanyi, adik-adik bisa bermain musik, ya itu latihan terus. Adik-adik suka main bola, jadi adik-adik latihan terus, latihan setiap hari supaya makin pintar, makin mantap gitu loh permainan bolanya gitu. Permainan misalkan musiknya, gitarnya itu makin hebat gitu. Itu harus bisa dilatih gitu. Nah, dan juga kakak mau mengingatkan, kalau adik-adik sudah punya karunia tuh berarti sudah adalah satu kemampuan atau kebisaan yang kalian bisa lakukan gitu. Nah, di sini kakak juga mau ajarkan supaya adik-adik tetap rendah hati. Rendah hati itu tidak boleh sombong ya, berarti rendah hati atau tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong di sini maksudnya ya ini, kalau misalkan nih adik-adik di dalam suatu pelajaran misalkan pintar matematika. Nah, tapi adik-adik nggak mau ajarkan teman-temannya gitu. Misalkan temannya ada yang nanyanya pas pelajaran ya, maksudnya ya, bukan pas di ujiannya. Itu juga nggak baik. Kalau misalkan adik-adik memberikan jawaban ujian, itu sama aja adik-adik sombong gitu. Adik-adik ngerasa aku bisa nih pakai jawaban aku aja gitu. Itu namanya sombong juga loh adik-adik. Kalian harus bisa bedakan ya. Rendah hati itu maksudnya tidak sombong, mau membantu temannya yang kesusahan. Kalau misalkan adik-adik juga bisa misalkan bernyanyi atau bermain alat musik, itu juga bisa loh kalian ajarkan kepada teman-teman yang belum bisa bermain musik atau belum bisa bernyanyi gitu, atau yang menari juga diajarkan menari, itu juga bisa. Itu salah satu contoh kalau adik-adik itu rendah hati, tidak menyombongkan apa yang adik-adik punya. Seperti itu ya adik-adik ya. Dan dari sini seperti ini loh contohnya analogi padi. Jadi kalian tahu kan tumbuhan padi yang akan menjadi nasi yang kalian makan sehari-hari. Padi itu kan para petani, Pak Tani atau Bu Tani itu kan menanam padi ya. Menanam padi beberapa waktu gitu. Ketika padi itu tumbuh, para petani kan dirawat ya, kayak biasa nanam tanaman itu disiram, dikasih pupuk, dikasih makanan. Nah, kalau kalian tahu, kalau adik-adik misalkan nanti lihat di sawah itu semakin banyak hasil padinya, padinya itu akan menunduk. Jadi nggak menjulang ke atas gitu loh pertumbuhannya. Jadi tangkainya itu kan agak begini ya, maksudnya lemes gitu. Semakin meninggi, semakin bertumbuh, itu padinya akan berbelok ke bawah gitu loh, bukan malah ke atas, bukan malah naik, jadi malah menunduk. Nah, itu artinya sebaiknya kita itu hidup juga seperti
si padi ini gitu, yang semakin bertumbuh dia semakin merendah gitu, rendah hati maksudnya. Jadi semakin merunduk, tidak tinggi hati atau sombong. Tinggi hati itu artinya sombong, kalau rendah hati berarti dia tidak sombong begitu. Jadi ada baiknya juga kalau kita menganalogikan hidup kita, mengikuti hidup kita itu seperti padi yang semakin tumbuh itu semakin merunduk gitu. Jadi kayak ini kan tentang kaya pengetahuan. Jadi semakin kaya kita, semakin kaya pengetahuan yang kita miliki, itu kita semakin rendah hati. Rendah hati kepada sesama, terkhusus kepada Tuhan juga. Begitu adik-adik. Gitu ya adik-adik. Jadi tadi kita diingatkan, sudah diingatkan, intinya ada 3 poin yang pengen kakak sampaikan, pengen kakak sharingkan hari ini. Yaitu yang pertama, tadi kita sudah diajarkan untuk bersyukur karena karunia yang kita miliki. Dan kita harus sadari bahwa karunia yang kita miliki itu datangnya hanya dari Tuhan, dari Tuhan saja. Nah, yang kedua itu mengembangkan karunia kita, mengasah terus, karena kita tahu karunia itu bisa saja hilang. Maksudnya hilang ini ya kalau memang sudah saatnya udah nggak ada lagi, Tuhan akan mengambilnya gitu. Karena di hidup ini, di dunia ini tidak ada yang abadi gitu. Maksudnya di situ. Jadi karunia itu kita harus pahami, karunia itu nantinya akan bisa hilang gitu. Dan yang terakhir, tadi belajar untuk apa? Tidak sombong, belajar untuk rendah hati atau tidak sombong. Jadi kita sudah diberikan karunia kepada Tuhan Yesus, dan kita harus mensyukurinya, mengembangkannya, dan tidak boleh disombongkan. Seperti itu adik-adik, mengerti ya? Nah, sekarang kita masuk ke karya ya, kreasi atau tugas-tugas. Untuk yang kelas kecil, seperti biasa nanti ada mewarnai, kakak akan kirimkan gambarnya melalui grup WhatsApp. Itu gambar padi. Jadi nanti kalian mewarnai padi ya. Nanti coba kalian tanya ke mama papanya, padi itu warnanya kayak gimana ya, gambarnya kayak gimana. Nah, kalian bisa warnai ya. Dan untuk kelas besar dan kelas pra-remaja, ini kakak mau gabung ya, maksudnya tugasnya kakak samakan gitu, karena ini mengenai karunia, mengenai kaya pengetahuan. Kakak mau tahu, tunjukkan salah satu karunia yang adik-adik miliki. Yang kayak tadi kakak bilang ya, bisa bernyanyi, bermain alat musik, yang cowok-cowok mungkin berolahraga, bermain bola, atau yang angkat beban, banyak, yang nge-gym, berenang mungkin, terus ya apapun itu, menari, apalagi ya. Tapi kalau kalian bisa membuat sesuatu gitu, misalkan bikin gelang dari apa gitu, bikin ya istilahnya tuh kalau zaman sekarang tuh DIY gitu, do it yourself, misalkan boleh bikin apa gitu, kalian videokan, kirimkan. Misalkan memasak juga bisa. Kalau adik-adik nih ada yang bisa masak, ya coba aja dipraktikkan sedikit, sebentar saja, 1 menit juga bisa, nggak apa-apa. Maksudnya nggak harus panjang-panjang, nggak apa-apa gitu. Kakak cuman mau lihat, berarti kalian tuh sudah menunjukkan karunia kalian gitu ya. Maksimal 1 menit aja kali ya, bisa kali ya, nggak apa-apa ya kalau 1 menit, sebentar saja kan, cuman ya berarti sehari juga bisa lah ya. Dan tolong ya adik-adik, kakak ingatkan sekali lagi, dikumpulkan tugasnya setiap hari Kamis. Jangan lupa ya adik-adik ya, karena kayaknya kakak lihat tuh minggu-minggu ini kok berkurang yang mengerjakan ya. Atau mungkin masih pada sibuk UTS ya. Apa udah selesai kan ya? Ya udah, nggak apa-apa. Untuk minggu ini kakak harapkan bisa ya mengerjakan tugasnya.
Cuman itu kan cuman satu karunia yang kan, satu aja. Kakak tahu kalian pasti ada yang memiliki lebih dari satu karunia, anugerah gitu ya, tapi ya nggak apa-apa, satu aja ya. Kakak mau coba lihat satu aja. Dan untuk ayat hafalan ini wajib ya, kayaknya jarang juga deh adik-adik yang mengumpulkan, yang mengirimkan ayat hafalan. Rata-rata tugasnya aja, tapi ayat hafalannya lupa ya. Dikirimkan ya. Kalau ini ayat hafalannya sedikit kok, tapi bukan Amsal 1 ayat 7 ya, mohon maaf. Amsal, tetap di Amsal. Coba udah dibuka Amsal 2. Amsal 2 ayat 10. Amsal 2 ayat 10. Nih kakak bacakan ya. Kalau adik-adik sudah ketemu juga kita bareng aja bacanya. 1, 2, 3. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Gampang kan? Cuman berapa kata tuh? Cuman 4 baris. Aduh gampang banget, pasti bisa lah ya. Bisa ya adik-adik ya. Oke deh, sekian firman Tuhan pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Engkau mengajarkan kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur atas karunia yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Engkau juga mengajarkan kami supaya kami tidak sombong atas karunia yang kami miliki ya Tuhan. Selalu bersyukur dan tetap rendah hati. Itulah yang selalu menjadi pedoman bagi hidup kami ya Tuhan. Kiranya kami akan selalu kaya akan segala pengetahuan. Kiranya kami anak-anak-Mu selalu takut akan Tuhan, ingin melaksanakan firman-Mu, ingin melakukan setiap perkataan-Mu dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ampuni juga segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa tugasnya ya. Oke adik-adik, untuk mengakhiri ibadah ini, yuk kita bangkit berdiri ya, bangkit berdiri lagi. Kita akan bernyanyi kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan. Biar pikul tali. Ayo kerja buat Tuhan. Ayo kerja buat Tuhan. Senang-senang dipanggil Tuhan. Serahkan diri Tuhan dan Tuhan saudara serta Tuhan semua. Sekali lagi kerja buat Tuhan. Kerja buat Ayo kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan, senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri Tuhan dan Tuhan saudara serta Tuhan. Katakan manis, 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 manis. Tuhan selalu manis. Sekali lagi katakan manis, 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 manis. Tuhan selalu manis, manis, manis. Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis, selalu sukacita. Untuk adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini.
Kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau mau mempergunakan kami untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah untuk kami boleh Tuhan beribadah bersama-sama, walaupun hanya melalui ibadah online. Tapi kami percaya sukacita kami tidak akan berkurang. Kami percaya berkat Tuhan akan terus tercurah kepada kami, khususnya anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan menutup ibadah kami pada saat ini. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Amin. Marilah adik-adik sekolah minggu kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selesai ibadahnya. Terima kasih adik-adik yang telah mendengarkan. Ya, Tuhannya gimana? Terus ya, jangan sampai bosan. Terus ikut yang kau pikirkan, dewasa, kakak dan ya, jangan lupa juga apa? Untuk hari lagi. Lagi minggu depan. Stay tune aja ini ya. Terus, kamar kami gak biar gak ketinggalan informasi tentang kita. Nah, karena ini udah bulan aku mau Desember musim hujan, jadi Sama-sama naikkan syukur kita. keluar ya jangan sampai lah hujan atas. Dan dengan demikian juga kami sebagai guru sekolah minggu tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan adik-adik untuk selalu 3M. 3M. 3M nih. M yang pertama, Man. Cuci Tangan. tangan. M yang kedua. Pakai masker.